got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan ujung NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar spesifik. 1. Pengertian kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik menunjukkan suatu kondisi di mana anak atau individu yang diyakini mempunyai tingkat kecerdasan normal atau bahkan tidak sedikit yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata ternyata mengalami kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu dalam kehidupannya. Area perkembangan yang mengalami kesulitan itu ternyata spesifik meliputi bidang-bidang akademis seperti kemampuan baca, tulis, dan berhitung. Kesulitan belajar spesifik ini yang kemudian disebut sebagai disleksia, kesulitan belajar terutama di area berbahasa lisan, bahasa lisan, dan bahasa sosial. Diskalkulia atau kesulitan belajar terutama di area berhitung, dan disgrafia atau kesulitan belajar terutama di area menulis. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik ini diduga penyebabnya adalah faktor disfungsi neurologis dan bukan disebabkan oleh faktor inteligensi. Menurut IDEA, secara umum anak dengan kesulitan belajar spesifik adalah kesulitan yang dialami anak yang berupa hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Hambatannya dalam berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Definisi kesulitan belajar spesifik sebagai suatu terminologi umum yang dikaitkan dengan hambatan atau kesulitan dalam menguasai dan penggunaan dari aktivitas pendengar, berbicara, membaca, menulis, berpikir, kemampuan matematik, kesulitan belajar spesifik diperkirakan karena terganggunya fungsi sistem saraf pusat dan bisa terjadi sepanjang kehidupan. Kedua, bentuk kesulitan belajar spesifik. Pada kesulitan belajar spesifik terdapat dalam beberapa klasifikasi berdasarkan kesulitan yang dihadapi. Sentrox 2012 menyatakan bahwa terdapat 3 macam kesulitan belajar pada anak, yaitu disleksia atau individu dengan kesulitan dalam hal membaca dan mengeja. Kedua, diskalkulia atau individu kesulitan dalam menggunakan konsep berhitung. Ketiga, disgrafia atau individu dengan kesulitan dalam menulis dengan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan ujung NIM 018. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang disleksia pada anak. Disleksia berasal dari kata Yunani yaitu dais yang berarti kesulitan dan laksia yang berarti kata-kata. Dengan kata lain, disleksia berarti kesulitan mengolah kata-kata. Menurut Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia Dr. Kristiani Dwi SPA menjelaskan bahwa disleksia merupakan kelainan dengan dasar kelainan neurobiologis dan ditandai dengan kesulitan dalam mengenalkan dan dengan tepat atau akurat dalam pengejaan dan dalam kemampuan mengodek simbol.
Terdapat dua macam disleksia, yaitu evolumental disleksia dan acquired disleksia. Evolumental disleksia merupakan bawaan sejak lahir dikarenakan faktor genetis atau keturunan. Penyandang disleksia akan membawa kelainan ini seumur hidupnya atau tidak dapat disembuhkan. Tidak hanya mengalami kesulitan membaca, mereka juga mengalami hambatan mengeja, menulis, dan beberapa aspek bahasa yang lain. Meski demikian, anak-anak penyandang disleksia memiliki tingkat kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata. Yang kedua, ciri-ciri disleksia. Berikut ini adalah tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua atau guru. Yang pertama, kesulitan mengenali huruf atau mengejanya. Yang kedua, kesulitan membuat pekerjaan tertulis secara terstruktur, misalnya esai. Yang ketiga, huruf tertukar-tukar, misalnya B tertukar dengan D, P tertukar dengan D, dan M tertukar dengan W. Yang keempat, membaca lambat-lambat dan terputus-putus dan tidak tepat, misalnya menghilangkan atau salah baca. Yang kelima, daya ingat jangka pendek yang buruk. Yang keenam, kesulitan memahami kalimat yang dibaca ataupun yang didengar. Yang ketujuh, ketika mendengarkan sesuatu, rentang perhatiannya pendek. Yang kedelapan, kesulitan dalam mengingat kata-kata. Yang kesembilan, kesulitan dalam diskriminasi visual. Yang kesepuluh, kesulitan dalam persepsi spasial. Yang ke-12, kesulitan mengingat nama-nama, kesulitan atau lambat mengerjakan PR, kesulitan memahami konsep waktu, kesulitan membedakan huruf vokal dengan konsonan, kebingungan atas konsep alfabet dan simbol, kesulitan mengingat rutinitas aktivitas sehari-hari, dan kesulitan membedakan kanan dan kiri. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang disleksia pada anak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Suwandi dengan NIM A1N123010. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya. Poin ketiga yaitu disgrafia pada anak. Santro 2012 mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan yang sangat buruk. Anak-anak yang memiliki disgrafia mungkin menulis dengan sangat pelan. Tulisan mereka bisa jadi tidak bisa terbaca. Ciri-ciri disgrafia mempunyai beberapa karakteristik, yaitu terlalu lambat dalam menulis. Yang kedua itu salah arah pada tulisan huruf dan angka. Yang ketiga itu terlalu miring. Dan yang keempat itu jarak antara huruf tidak konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvira Magda Pratiwi dengan NIM A1N123048. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. D. Interferensi kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik yang dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata atau normal disebabkan oleh banyak faktor sehingga dapat menghambat tercapainya potensi akademik sesuai dengan harapan. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. 2. Tata kelola diskalkulia. Anak yang mengalami kesulitan dalam berhitung dapat dibantu dengan beberapa cara, yaitu memberikan anak banyak pengalaman untuk mengumpulkan dan bekerja dengan objek konkret, untuk membiasakan dengan konsep-konsep tentang penjumlahan dan pengurangan sebelum dikenalkan pada tanda plus dan tanda kurang. 2. Memperhatikan kesalahan-kesalahan anak dalam menjumlah dan mengurangi, terutama pada perhitungan yang bersifat penjumlahan dan pengurangan ganda. 3. Tata kelola disgrafia. Anak yang mengalami kesulitan belajar dalam menulis dapat dibantu dengan menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, menjiplak huruf. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis,
dan menjiplak bentuk huruf. Kegiatan ini perlu dilakukan secara terus-menerus sampai anak berhasil dalam menulis huruf. Pada kebanyakan kasus kesulitan belajar yang masih berada di pendidikan dasar sekolah, dibutuhkan program pembelajaran yang sifatnya individual tergantung kepada diagnosis dari kesulitan belajarnya. Dimulai dari 1. Tata kelola disleksia. Secara umum, pengelolaan disleksia meliputi remediasi dan akomodasi. Yang dimaksud remediasi adalah mengulang bagian-bagian akademis yang menjadi kesulitannya, namun dilakukan dengan teknik yang tepat. Bagian akselidisia. Bad nigga, tryna get 3 whole thoughts on the block.